Halo semuanya. Selamat datang di podcast Perang Keluarga. Hentikan sejenak kesibukan Anda. Biarkan hangatnya untayan kata menemani Anda di saat-saat santai ini. Hari ini, kami akan berbagi sebuah cerita orisinal. Ibu mertua jatuh, suami menamparku dan mengusirku dari rumah. Adik ipar memakiku selama 3 hari 3 malam. Aku pergi dari rumah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Gajiku sebulan. Dan di keluarga suamiku, dimulailah kekacauan. Mereka membombardir ponselku, menelepon hingga 200 kali. Di dapur, suasana begitu panas dan sibuk. Setetes keringat dari dahi mengalir tepat ke sudut mataku, terasa perih. Dengan satu tangan, aku cepat-cepat mengaduk iga sapi saus asam manis di wajan, sementara tangan lainnya mengatur api di bawah panci. Perjamuan untuk merayakan ulang tahun ke-60 ibu mertuaku. Seluruh 12 hidangan aku yang memasaknya, sendirian. Telepon di saku celemekku bergetar. Aku menjepitnya di antara bahu dan telinga. Halo, Citra, suara Rina, sahabatku. Bisa gantikan hari ini? Tante Ira tiba-tiba izin. Kliennya ada acara makan malam penting. Maaf, Rin, hari ini tidak bisa sama sekali. Ibu mertuaku ulang tahun. Aku memalingkan wajah, menghindari cipratan minyak panas. Minggu depan aku benar-benar bebas. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. 3 tahun lalu, ketika aku berhenti dari jabatanku sebagai manajer restoran di sebuah hotel bergengsi untuk mengabdikan diri pada keluarga, Rina sudah meramalkan bahwa aku akan menyesalinya. Kini, agensi penyalur tenaga kerja dan kebersihan miliknya berkembang pesat, dan sesekali ia menawariku pekerjaan sampingan. Citra, ikan gurame asam manisnya sudah siap atau belum? Tamu-tamu sudah berkumpul. Terdengar suara suamiku, Bima Suryo, dari ruang tamu dengan nada tidak sabar. Sudah, Mas, sebentar lagi diantar. Dengan panik aku mematikan kompor, memindahkan ikan yang harum itu ke piring porselen antik kesayangan ibu mertua. Piring ini kucari di seluruh pasar antik Jalan Surabaya selama hampir setengah bulan, menghabiskan lebih dari separuh uang belanjaku. Sambil membawa piring yang berat itu, aku keluar dari dapur. Di ruang tamu, lebih dari 20 kerabat sudah duduk. Ibu mertuaku, Ibu Puspita, duduk di kepala meja dengan gaun beludru berwarna marun gelap. Melihatku, ia langsung mengerutkan dahi. Lama sekali. Para tamu sudah menunggu. Ma, selamat ulang tahun. Panjang umur dan sehat selalu. Aku memaksakan senyum dan dengan hati-hati meletakkan piring di hadapannya. Ibu mertua menusuk-nusuk ikan dengan garpu, lalu mendengus dingin. Potongan ikannya terlalu besar, dan warna sausnya juga aneh. Aku menancapkan kuku ke telapak tangan, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak membantah. Ikan ini kupilih jam 4 pagi di pasar ikan terbaik, dan aku memasaknya sesuai resep yang diajarkan oleh temanku, seorang koki kepala. Mbak Citra ini memang pelit, sayang uang untuk beli bahan berkualitas, terdengar suara melengking dari ujung meja. Itu Sinta Suryo, adik iparku. Manikur barunya yang berkilauan tampak mencolok di bawah lampu gantung. Sudahlah, Ma, makan saja apa yang ada. Tidak semua orang bisa seberkelas keluarga Suryo. Aku menatap suamiku, Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi ia sibuk menuangkan minuman untuk pamannya dan bahkan tidak melirikku. Hidangan disajikan satu persatu, dan ibu mertuaku selalu menemukan kekurangan di setiap masakan. Ikan bakarnya terlalu kering, udangnya terlalu matang, satenya kurang bumbu. Para kerabat sesekali mengiyakan, melirikku dengan tatapan kasihan atau mengejek. Aku berdiri di sudut, seperti orang tak kasat mata, secara mekanis menuangkan teh dan minuman. Sekarang, saya ingin bersulang. Tiba-tiba ibu mertua berdiri dengan gelas di tangan. Terima kasih semua sudah datang untuk memberi selamat pada wanita tua ini. Belum selesai ia bicara, kakinya terpeleset dan ia mulai jatuh ke belakang. Aku yang berdiri paling dekat, secara naluriah melompat maju untuk menopangnya. Aduh, teriak ibu mertua sambil mencengkeram lenganku begitu erat hingga kukunya menancap dalam kekulitku. Kami berdua jatuh ke lantai. Gelasnya pecah berkeping-keping, dan anggur merah menyiprat ke gaun putihku, menyebar seperti genangan darah. Mama. Bima melompat ke sisi kami dan dengan kasar mendorongku ke samping. Apa yang kamu lakukan? Kamu mendorong ibuku? Aku terpaku. Bukan. Aku mau menolong. Lak. Sebuah tamparan keras memotong kata-kataku. Pipi kananku terasa terbakar. Telingaku berdengung. Aku memegangi wajahku dan, saat mengangkat mata, kulihat wajah Bima yang dipenuhi amarah. Pergi dari sini. Keluar dari rumah ini. Teriaknya sambil menunjuk ke pintu. Urat-urat di lehernya menonjol.
Ruang tamu menjadi senyap. Ibu mertua duduk di lantai sambil mengerang. Sinta bergegas membantunya berdiri, tak lupa menoleh dan menatapku tajam. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mamaku, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku melihat sekeliling. Tatapan para kerabat menusuk seperti pisau. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Tapi kebanyakan hanya menonton dengan acuh tak acuh. Tunggu apa lagi? Pergi. Bima kembali mengangkat tangannya. Aku berbalik. Berlari ke kamar tidur. Asal mengambil tas, dompet, dan telepon. Lalu lari keluar dari apartemen sebelum tamparan kedua mendarat. Begitu pintu lift tertutup, air mataku akhirnya pecah. Ponsel di sakuku bergetar. Pesan suara dari Bima. Sudah berani ya kamu? Beraninya kamu mencelakai ibuku? Cepat kembali dan minta maaf. Aku tidak menjawab. Saat aku keluar dari gerbang kompleks perumahan, Satpam, Pak Ujang, menatap wajahku yang merah dan bengkak dengan heran. Mbak Citra, kenapa? Jatuh. Iya, Pak. Nggak apa-apa, cuma tersandung, jawabku sambil memaksakan senyum dan cepat-cepat menghilang di senja yang temaram. Berjalan di antara kerumunan orang asing, aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. Di mana Citra yang 5 tahun lalu menerima penghargaan manajer terbaik tahun ini di acara tahunan hotel. Demi satu kalimat Bima, aku yang akan menafkahimu, aku meninggalkan karierku yang sedang menanjak. Sebagai gantinya, aku hanya mendapatkan penghinaan dan perlakuan yang semakin buruk dari tahun ke tahun, terutama setelah ibunya pindah untuk tinggal bersama kami. Statusku di rumah ini menjadi lebih rendah dari seorang asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga punya gaji dan hari libur, sedangkan aku hanya punya pekerjaan rumah tanpa akhir dan omelan yang abadi. Telepon berdering lagi. Sinta. Citra, tamat riwayatmu. Punggung mama cedera, kami membawanya ke rumah sakit. Tunggu saja surat panggilan polisi. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Aku mematikan telepon dan masuk ke sebuah losmen murah. Resepsionisnya, seorang wanita parubaya, melihat penampilanku yang acak-acakan, tidak bertanya apa-apa dan hanya memberikan kunci. Setelah mengunci pintu, aku jatuh terkulai di tempat tidur dan menatap wanita di cermin. Rambut acak-acakan, wajah setengah bengkak dan merah. Itulah aku. Itulah Citra Wijayanti yang dulu percaya diri dan penuh semangat. Layar ponsel menyala. Pesan dari Bima dengan alamat rumah sakit dan satu kalimat, cepat. Datang ke sini rawat ibu, atau kita cerai. Aku menghapus air mata, mengubah ponsel ke mode senyap, dan melemparkannya ke samping. Kali ini, aku tidak akan lagi menundukkan kepala. Spray di losmen murah itu penuh noda yang tak bisa hilang dan berbau kaporit bercampur dengan bau apek yang aneh. Aku meringkuk di atas kasur yang keras. Panas di pipiku belum juga reda. Tamparan Bima tidak hanya merenggut sisa-sisa harga diriku, tetapi juga filter penipuan diri yang selama ini kugunakan untuk memandang dunia. Ponsel terus bergetar di atas bantal, seperti bom waktu. Aku memberanikan diri dan menekan layar. 17 pesan belum terbaca, 23 panggilan tak terjawab. Yang terakhir dari Bima. Mama retak tulang belakang, dan ini semua salahmu. Cepat seret dirimu ke RSUD untuk merawatnya, atau jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah. Aku menatap barisan kata itu, jari-jariku gemetar tanpa sadar. Dulu sekali, Bima mengirimiku pesan yang sangat berbeda. Sayang, pulang kerja nanti aku belikan bolu madu kesukaanmu. Istriku, aku kangen. Sejak kapan yang tersisa hanya perintah dan celaan? Di luar jendela, rintik hujan mengetuk kaca. Aku bangkit dan menyingkap tirai kotor itu. Kota tampak kabur dalam cahaya lampu neon menembus selubung hujan. Masa depanku terasa sama kabur dan tidak jelas. Kaca memantulkan wajahku, mata kanan yang bengkak, rambut kusut, dan goresan di leher akibat kuku ibu mertua. Aku menyentuh goresan itu dengan hati-hati, dan kenangan membanjir. 5 tahun lalu, di musim semi, Bima berlutut dengan sebuket mawar tepat di depan pintu kantorku. Kemeja putihnya basah oleh hujan, dan menempel di tubuhnya. Citra, aku tidak mau lagi hanya mengantarmu pulang setiap hari. Aku ingin menjadi alasanmu pulang ke rumah. Matanya saat itu bersinar begitu terang, dan rekan-rekan di sekitar bersorak gembira. 6 bulan pertama setelah pernikahan memang terasa manis. Sampai ibu mertua pindah ke apartemen baru kami dengan dalih membantu pekerjaan rumah. Malam itu, Bima memelukku dan berkata, ibuku kasihan. Setelah ayah meninggal, dia sendirian membesarkanku dan Sinta. Tolong, sabar ya demi aku. Dari mana aku tahu bahwa sabar itu akan berlangsung lebih dari 4 tahun? Telepon berdering lagi, nomor tak dikenal. Aku menjawabnya secara mekanis. Suara melengking Sinta langsung menusuk gendang telingaku.
Citra, kamu kemana saja? Mama menangis kesakitan. Dokter bilang dia harus istirahat total selama sebulan. Cepat seret pantatmu ke rumah sakit dan rawat dia. Aku menarik napas dalam-dalam. Sinta, ibumu jatuh sendiri. Aku mau menolongnya, tapi kalian malah menyalahkanku. Sinta memotongku. Seluruh keluarga melihat kamu mendorongnya. Mas Bima bilang, kalau kamu tidak merangkak datang minta maaf sekarang juga, besok kita ke pengadilan negeri untuk mengurus perceraian. Kamu pikir kamu siapa? Perempuan tua umur 30 tahun. Siapa yang mau sama kamu tanpa kakakku? Aku menutup panggilan dan dengan satu gerakan mematikan telepon. Lalu, aku hanya menatap dinding, mendengarkan jantungku berdebar kencang. Suara hujan semakin deras. Aku menyalakan telepon, masuk ke galeri, dan secara mekanis menggulir foto ke atas. Tahun lalu di hari ulang tahunku, aku menyiapkan meja penuh makanan, menunggu Bima. Ia pulang dalam keadaan mabuk saat lilin di kue sudah habis meleleh, dan bahkan tidak membawa hadiah. Tahun sebelumnya, ulang tahun pernikahan kami. Aku sibuk di dapur sementara dia, ibu mertua, dan Sinta menonton video keluarga di ruang tamu, tertawa-tawa dan tak seorang pun mengajakku bergabung. Semakin jauh aku menggulir, semakin cerah senyumku di foto-foto itu. Sampai pada foto 5 tahun yang lalu, aku mengenakan gaun malam marun di acara perusahaan hotel, memegang piala manajer terbaik tahun ini. Tatapan mataku begitu percaya diri, seolah aku bisa menaklukkan seluruh dunia. Malam itu, Bima menatapku dari antara penonton dengan penuh kebanggaan. Dia berkata, istriku luar biasa. Aku harus bekerja lebih keras lagi agar pantas untukmu. Apa yang berubah? Apakah pada hari aku mengundurkan diri dan tinggal di rumah? Atau setelah kenaikan jabatan pertamanya? Atau ketika ibu mertua pindah dan mulai berulang kali meyakinkannya bahwa aku adalah pemboros yang tidak tahu diuntung? Getaran telepon menghentikan pikiranku. Pesan dari Rina. Cit, besok pagi ada pekerjaan mendadak. Kliennya minta kamu secara spesifik. Rumah Ibu Dian Lestari di perumahan elit Puri Kencana. Butuh segera asisten yang bisa masak masakan Eropa dan bisa mengawasi anak-anak. Bayarannya 1 juta rupiah per hari. Mau ambil? Aku menatap pesan itu. Jari-jariku melayang di atas layar. Dulu aku selalu menolak pekerjaan seperti ini. Ibu mertua melarangku bekerja, mengatakan itu memalukan bagi keluarga mereka. Dan Bima merasa gajinya sudah cukup, dan jika aku menjadi asisten rumah tangga, itu akan melukai harga dirinya. Aku mau. Jawabku dengan jelas dan cepat. Kemudian aku membuka kontak dan menambahkan nomor Bima, Sinta, dan ibu mertua ke daftar hitam. Setelah itu, aku masuk ke kamar mandi mungil dan menatap bayanganku yang menyedihkan. Air panas mengalir dari pancuran. Aku menggosok setiap inci kulitku dengan kuat, seolah mencoba membersihkan semua penghinaan selama bertahun-tahun. Keluar dengan handuk usang yang kaku, aku melihat layar telepon menyala lagi. MMS dari nomor tak dikenal. Membukanya, aku merasakan sakit yang tajam di perutku. Di foto itu, Ibu Puspita terbaring di ranjang rumah sakit. Bima dan Sinta berdiri di sampingnya, dengan keterangan, lihat apa yang telah kamu perbuat. Dengan tangan gemetar, aku memperbesar foto itu dan tiba-tiba menyadari satu detail. Di meja samping tempat tidur ada keranjang buah dan bunga. Dan di pergelangan tangan Bima, terpasang jam tangan Rolex yang kuberikan tahun lalu. Dulu dia dengan jijik melemparkannya sambil berkata, barang palsu murahan, tapi ternyata ia memakainya terus-menerus. Setetes air jatuh ke layar. Baru saat itulah aku sadar bahwa aku menangis untuk diriku yang dulu dengan senang hati membelikannya hadiah. Untuk si bodoh yang percaya bahwa ketulusan bisa ditukar dengan ketulusan. Aku menghapus foto itu, membuka laptop, dan masuk ke portal rumah sakit untuk memeriksa catatan elektronik pasien. Sistem menunjukkan bahwa Ibu Puspita memang dirawat, tetapi diagnosisnya tertulis cedera ringan pada otot pinggang. Tidak ada retak tulang belakang seperti yang diteriakkan Sinta. Bohong, semua bohong. Di luar jendela, kilat menyambar, menerangi dompetku di tepi meja. Di kantong transparan, masih ada foto pernikahan kami. Sekarang foto itu terlihat seperti sebuah ejekan. Aku mengeluarkan foto itu, berniat merobeknya, tapi tak sengaja melihat tulisan kecil di baliknya. Untuk istriku tercinta. Aku akan selalu melindungimu. Melindungi, tamparan kemarin. Itukah perlindungan yang dijanjikannya? Aku mengambil pulpen dan menambahkan di bawahnya, kata-kata hanyalah kata-kata. Kebenaran ada dalam tindakan, lalu aku memasukkan kembali foto itu. Ini akan menjadi pengingat untuk diriku sendiri. Malam semakin larut. Hujan berhenti. Aku berbaring di tempat tidur, menghitung retakan di langit-langit dan memikirkan bagaimana besok akan menghadapi wawancara.
Di lemariku hanya ada beberapa gaun yang sudah ketinggalan zaman, dan uang tunai di dompetku kurang dari 2 juta rupiah. Aku bahkan tidak punya setelan kerja yang layak. Tiba-tiba telepon bergetar. Aku hampir jatuh dari tempat tidur. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab, "Istriku sayang, kamu pikir dengan mematikan telepon semua masalah selesai?" Suara Sinta penuh racun. "Aku beritahu kamu, kalau mama ada komplikasi, siap-siap saja ke pengadilan. Kakakku sudah menghubungi pengacara. Perempuan miskin dan pengangguran sepertimu, setelah cerai bahkan tidak akan punya tempat tinggal." Aku menggenggam telepon erat-erat. "Sinta, aku sudah memeriksa rekam medisnya. Ibumu hanya cedera ringan." Di seberang sana, Sinta jelas terkejut, tapi suaranya menjadi lebih melengking. "Apa yang kamu tahu? Dokter bilang cedera pada orang tua itu tidak bisa ditebak. Kakakku bilang, kalau besok kamu tidak muncul di rumah sakit, kamu tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah kami. Sampaikan terima kasihku pada kakakmu." Aku mendengar suaraku sendiri, benar-benar tenang. Aku memang tidak berniat kembali ke rumah itu. Setelah menutup telepon, aku membuka telegram. Rina sudah mengirimkan alamat dan waktu wawancara, menambahkan, "Ibu Dian Lestari punya standar tinggi, tapi bayarannya sangat besar. Kamu punya dasar kuliner dan bahasa Inggris yang bagus. Jangan sia-siakan kesempatan ini." "Terima kasih," jawabku. Kemudian aku membuka lini masa media sosial. Sinta baru saja memperbarui statusnya 5 menit yang lalu. Keluarga selalu nomor 1, dan beberapa makhluk tak tahu berterima kasih akan menanggung akibatnya. Postingan itu disertai dengan selfie manis mereka bertiga dari kamar rumah sakit. Aku tersenyum pahit dan menggulir ke bawah. Mantan rekan kerjaku, Ola, memamerkan apartemen barunya. Rina mengunggah foto dari pelatihan perusahaan, di mana semua orang tersenyum dengan percaya diri. Kapan terakhir kali aku mengunggah sesuatu? Setengah tahun yang lalu, di hari ulang tahun ibu mertua, aku dipaksa menulis. "Semoga ibu mertua terbaik di dunia panjang umur dan sehat selalu." Menyingkirkan telepon, aku mendekati jendela. Kota yang baru saja diguyur hujan tampak segar dan bersih. Lampu-lampu gedung perkantoran di kejauhan berkelip seperti bintang. Berapa banyak orang di bawah lampu-lampu itu, yang seperti aku dulu, perlahan-lahan mengorbankan diri demi apa yang disebut keharmonisan keluarga. Besok semua akan berbeda, kataku pada diri sendiri. Malam ini terasa tak berkesudahan. Aku bermimpi hal-hal yang kacau. Bermimpi bekerja di hotel sampai subuh, dan saat pulang, kunci rumah sudah diganti. Bermimpi Bima merangkak di kakiku, memohon pengampunan. Dan detik berikutnya mengangkat tangan untuk menamparku. Dan akhirnya, aku bermimpi berdiri di dapur mewah yang asing, dengan mahir menyiapkan hidangan lezat, sementara orang-orang di sekitarku menatap dengan kagum. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Dengan kosmetik murah dari Losmen, aku mencoba menutupi memar dan kemerahan di wajahku, mengenakan gaun paling layak yang kupunya. Wanita di cermin menatap dengan tatapan tegas, sama sekali tidak seperti kemarin. Sebelum pergi, aku melirik layar ponsel untuk terakhir kalinya. Lebih dari 200 panggilan tak terjawab, sebagian besar dari Bima dan Sinta. Ada juga beberapa panggilan dari ibu mertua dengan nomor tetangga sekamarnya. SMS terakhir dari Bima. "Citra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika sampai jam 12 kamu tidak ada di rumah sakit, kita cerai." Aku menghapus pesan itu, mengubah ponsel ke mode senyap dan melemparkannya ke dalam tas. Berdiri di teras Losmen menunggu taksi, aku merasakan matahari menghangatkan wajahku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasakan kelegaan yang aneh. Seolah-olah aku telah melepaskan belenggu yang berat. Taksi tiba. Aku membuka pintu dan tanpa ragu menyebutkan alamat perumahan elit yang asing itu. Di gerbang Puri Kencana, taksi biasa kami dihentikan. Seorang satpam memandang mobil itu dengan curiga. "Mau kemana?" "Blok 18. Rumah Ibu Dian Lestari." Aku menyerahkan KTP untuk registrasi, mencoba mengendalikan getaran dalam suaraku. Satpam itu, setelah memeriksa daftar, menatapku dengan curiga. Untuk wawancara, aku mengangguk. Telapak tanganku sudah berkeringat. Di kaca spion, aku melihat wajah pucat dan mata sembabku. Dengan penampilan seperti ini, siapapun akan meragukan profesionalismeku. Mobil masuk ke dalam kompleks, dan tanganku yang menggenggam gagang pintu sedikit gemetar. Di kedua sisi jalan terhampar halaman rumput yang dipangkas sempurna dan rumah-rumah megah bergaya Eropa. Air mancur berkilauan di bawah sinar matahari. Dibandingkan dengan apartemenku di pinggiran kota, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sudah sampai. Sopir berhenti di depan sebuah villa 3 lantai. Pilar-pilar Romawi putih bersinar di bawah matahari.
Aku membayar, berjalan ke gerbang besi tempa, dan menarik napas dalam-dalam. Sistem pengenalan wajah di interkom menyala hijau, dan dari pengeras suara terdengar suara wanita yang elegan. Citra Wijayanti, silakan masuk. Gerbang terbuka secara otomatis. Aku berjalan di atas jalan setapak kerikil menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat. Perasaan tidak nyata menyelimutiku. Dulu aku adalah manajer restoran yang sukses di Hotel Bintang 5. Dan sekarang perutku mulas karena gugup menghadapi wawancara untuk posisi asisten rumah tangga. Pintu dibuka oleh seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan setelan dari desainer ternama. Anting-anting mutiara sedikit bergoyang di telinganya. Citra, saya Dian Lestari. Rina merekomendasikan Anda. Tatapan tajamnya menyapu sosokku dan berhenti sejenak di memar di pipi kananku. Selamat pagi, Ibu Dian. Aku memaksa diri untuk menatap lurus ke matanya. Maaf, kemarin saya tidak sengaja jatuh. Silakan masuk. Ia berbalik. Hak sepatunya berketuk di lantai marmer. Saya tidak peduli dengan urusan pribadi Anda. Saya hanya tertarik pada keahlian Anda. Ruang tamunya sangat luas. Di balik jendela panorama, terlihat kolam renang biru. Di sudut, sebuah piano besar berdiri dengan tenang. Di dinding tergantung lukisan-lukisan seniman kontemporer yang tidak kumengerti. Seluruh ruangan beraroma lemon dan cedar. Tidak ada setitik debu pun. Silakan duduk. Ibu Dian menunjuk ke sofa. Rina bilang Anda pernah bekerja di manajemen perhotelan. Bahasa Inggris Anda sangat baik dan Anda punya keterampilan merawat orang sakit? Ya, Bu. Aku menegakkan punggung. Saya 3 tahun bekerja sebagai kepala layanan makanan di Hotel Intercontinental. Tingkat bahasa Inggris saya fasih. Kemudian, saya merawat seorang wanita lansia yang sakit. Aku tidak menyebutkan bahwa itu adalah ibu mertuaku. Untuk merawatnya, aku sengaja mengikuti kursus perawatan geriatri selama 3 bulan. Ibu Dian sedikit mengangguk. Suami saya adalah manajer puncak di sebuah perusahaan multinasional. Minggu depan saya akan pergi bersamanya ke Eropa selama sebulan. Di rumah ada 2 anak, 8 dan 5 tahun. Serta ibu saya. Beliau baru saja mengalami stroke ringan dan membutuhkan perawatan profesional. Ia berhenti sejenak. Apakah Anda bisa menangani perawatan lansia dan anak-anak secara bersamaan? Tentu bisa, jawabku cepat. Di hotel, saya mengelola tim yang terdiri dari 20 orang, jadi saya terbiasa dengan multitasking. Saya akan menyusun jadwal terperinci agar kebutuhan setiap anggota keluarga terpenuhi sepenuhnya. Sebuah kilatan persetujuan muncul di mata Ibu Dian. Dan memasak, masakan Indonesia dan Eropa, di hotel, saya bertanggung jawab atas pengembangan menu perjamuan untuk tamu VIP. Aku berhenti sejenak. Jika Ibu tidak keberatan, saya bisa membuatkan hidangan penutup untuk Ibu sekarang juga. Tawaran berani itu membuat Ibu Dian mengangkat alis, tetapi ia mengangguk setuju. Aku mengikutinya ke dapur. Ini adalah dapur impianku. Kompor profesional dengan 6 tungku, oven tanam, seluruh dinding dipenuhi rempah-rempah dan peralatan. Kulkasnya penuh dengan bahan-bahan makanan mewah. Setengah jam lagi saya harus pergi, kata Ibu Dian dan meninggalkan dapur. Aku dengan cepat menilai isi kulkas dan lemari, memutuskan untuk membuat tart lemon Prancis yang sederhana namun membutuhkan keahlian. Mengaduk adonan, membuat isian, memanggang gerakanku lancar dan terlatih. Semua memori otot dari hotel kembali. Hari-hari ketika aku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, malam-malam ketika aku ratusan kali memanggang steak untuk mendapatkan kematangan yang sempurna. 20 menit kemudian, aku membawa tart lemon ke ruang tamu, dihiasi dengan daun mint dan gula halus. Ibu Dian sedang berbicara di telepon. Melihat hidangan penutup itu, ia tampak terkejut. Nanti kita bahas lagi. Ia menutup telepon, mengambil garpu kue, dan mencoba sepotong. Aku melihat matanya sedikit melebar. Adonan short crust yang sempurna. Keseimbangan asam dan manis dalam krim lemonnya sangat baik. Ia mengambil sepotong lagi. Di mana Anda belajar ini? Kursus singkat di sekolah kuliner Prancis, Le Cordon Bleu, jawabku pelan. Saya selalu suka memasak. Ibu Dian meletakkan garpu dan tiba-tiba bertanya, luka di wajah Anda. Dari suami? Pertanyaan langsung itu membuatku terkejut. Aku menggigit bibir dan akhirnya mengangguk. Suami pertama saya juga suka main tangan, kata Ibu Dian santai, bangkit dan berjalan ke ruang kerjanya. Ikut saya. Di ruang kerja yang terang benderang, ia mengeluarkan kontrak dari laci. Gaji 40 juta rupiah sebulan. Akomodasi dan makan ditanggung. Di bawah ada kamar terpisah untuk Anda dengan semua fasilitas.
Jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam dengan istirahat 2 jam di siang hari. 2 hari libur dalam sebulan. 40 juta. Mataku terbelalak. Itu hampir 2 kali lebih banyak dari yang kuduga. Kurang, Ibu Dian mengangkat alis. Tidak, ini terlalu banyak, aku mengaku jujur. Saya membayar untuk profesionalisme. Ia menyerahkan kontrak kepadaku. Anda fasih berbahasa Inggris, bisa membantu anak-anak dengan pelajaran, tahu dasar-dasar perawatan medis untuk lansia, dan keahlian kuliner Anda setingkat koki kepala. Orang seperti Anda sulit ditemukan. Aku mengambil kontrak itu. Jari-jariku sedikit gemetar. Angka ini lebih dari 2 kali lipat gaji Bima. Oh ya, tambah Ibu Dian, jika Anda setuju, Anda bisa pindah hari ini juga. Saya ingin Anda beradaptasi secepat mungkin di rumah ini. Hari ini, jantungku berhenti berdetak. Itu berarti aku harus benar-benar meninggalkan rumah itu. Telepon di tasku tiba-tiba bergetar. Aku meminta maaf dengan canggung, mengeluarkannya, dan melihat bahwa itu Bima lagi. Kali ini, aku langsung menolak panggilannya. Masalah keluarga? Tanya majikanku dengan tajam. Saya sedang dalam proses perceraian. Aku mendengar suaraku sendiri berkata. Dan saat kata-kata itu keluar dari bibirku, aku merasakan kelegaan yang aneh. Ibu Dian mengangguk. Saya tidak ikut campur dalam kehidupan pribadi Anda, tapi saya peringatkan, jangan bawa masalah Anda ke rumah saya. Setelah menandatangani kontrak, bersikaplah profesional. Saya mengerti. Aku membaca sekilas syarat-syarat kontrak dan di halaman terakhir, aku membubuhkan tanda tanganku. Huruf-huruf Citra Wijayanti tampak tegas dan percaya diri, sama sekali tidak ragu-ragu seperti di buku nikah. Selamat datang, Ibu Dian menyimpan dokumen. Sekarang, pergi lihat kamarmu. Setelah itu kita bahas tugas-tugas spesifik. Kamarku ternyata seperti sebuah kamar hotel terpisah dengan kamar mandi sendiri. Desainnya minimalis modern. Jendela panorama menghadap ke taman mini yang terawat. Di tempat tidur, spray katun Mesir yang baru. Di meja, sebuah laptop kerja. Ini jauh lebih nyaman daripada kamar tidurku bersama Bima. Kalau ada yang perlu dibeli lagi, katakan saja, kata Ibu Dian. Makan malam hari ini Anda yang siapkan. Saya ingin menilai kemampuan Anda dalam hidangan utama. Kalau kekurangan bahan, bilang pada sopir, dia akan pergi ke toko. Setelah ia pergi, aku duduk di tepi tempat tidur, mengelus selimut yang lembut, dan tiba-tiba mataku terasa panas. Tempat asing ini menerimaku lebih ramah daripada rumah yang telah kuberikan 5 tahun hidupku. Telepon berbunyi lagi. Kali ini SMS. Citra, kamu benar-benar sudah kehilangan rasa takut ya? Telepon tidak diangkat. Mama tidak bisa tidur karena kesakitan. Cepat kembali ke rumah sakit, surat perjanjian cerai sudah kusiapkan. Kalau tidak datang, kamu akan keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Melihat pesan yang penuh ancaman itu, aku tiba-tiba tertawa. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku panik. Sekarang, semua itu terasa absurd. Aku menjawab, lakukan apa yang kau mau, lalu mematikan telepon. Air mata mengalir tanpa suara di pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebebasan yang tak terlukiskan. Pernikahan 5 tahun berakhir begitu saja, dengan satu langkah, aku mencuci muka dan mulai merencanakan menu makan malam. Di kulkas Ibu Dian ada steak premium, makanan laut segar, dan sayuran organik. Sebagai hidangan pembuka, aku memutuskan untuk memasak foie gras panggang. Untuk hidangan utama, steak Wellington dengan saus truffle. Dan untuk hidangan penutup, coklat fondant andalanku. Saat aku sedang fokus memotong foie gras, telepon berdering lagi. Rina, bagaimana wawancaranya? Diterima. 40 juta sebulan, jawabku setengah berbisik. Rin, terima kasih banyak. Di seberang sana hening sejenak. Aku tahu kamu pasti bisa. Ibu Dian itu matanya jeli, tidak sembarang orang ia rekrut. Rina ragu-ragu. Ngomong-ngomong, keluarga Suryo sedang heboh. Bima mencarimu di mana-mana, bahkan meneleponku dengan ancaman. Aku menggenggam telepon erat-erat. Dia bilang apa? Omong kosong. Katanya kalau kamu tidak pulang, dia akan membuat hidupmu susah. Rina tertawa. Langsung saja kukatakan padanya bahwa kamu sekarang bekerja untuk Ibu Dian Lestari. Biar dia pikir sendiri. Apa sepadan berurusan dengannya? Suaminya adalah presiden cabang Asia Eropa sebuah korporasi, dekat dengan orang-orang di balai kota. Rina menambahkan dengan penuh arti, Citra, ini kesempatanmu untuk bangkit. Ibu Dian punya koneksi besar. Kalau kamu bekerja dengan baik, dia akan mengenalkanmu dengan klien-klien yang bisa membuatmu membeli apartemen dalam setahun. Setelah menutup telepon, aku kembali memasak dengan lebih semangat. Foie gras mendesis di wajan,
memenuhi dapur dengan aroma yang luar biasa. Pukul 7 malam, Ibu Dian dan seorang wanita berambut putih yang kemudian kuketahui adalah ibunya turun untuk makan malam. Wanita tua itu, yang baru pulih dari stroke, kesulitan menggunakan tangan kanannya. Aku dengan sigap memotong porsinya menjadi potongan-potongan kecil. Citra, steak ini dimasak lebih baik daripada di Jean George, kata Sofia Konstantinovna dalam bahasa Inggris. Pelafalannya sedikit kabur, tapi nadanya sangat tulus. Terima kasih, Nyonya, jawabku dalam bahasa Inggris, menyadari bahwa ia kesulitan memegang garpu. Apakah Anda ingin saya potong lebih kecil lagi? Di mata Sofia Konstantinovna, ada kilatan terima kasih. Detail kecil ini tidak luput dari perhatian Ibu Dian. Setelah makan malam, majikanku memberiku kunci dan kartu bank. Anda resmi mulai besok. Hari ini, pergilah ambil barang-barangmu. Sopirku, Alek, akan mengantarmu. Aku tercengang. Ibu begitu percaya pada saya. Memberikan kartu kredit di hari pertama? Saya sudah mencari tahu tentang Anda, jawab Ibu Dian dengan tenang. Mantan atasan Anda di hotel sangat memuji Anda, mengatakan Anda teliti, bertanggung jawab, dan bisa tetap tenang dalam situasi stres. Ia berhenti sejenak. Mengenai keluarga Anda, saya tidak peduli. Yang penting itu tidak mempengaruhi pekerjaan. Selesaikan masalah pribadi Anda sendiri. Begitu saja. 3 jam kemudian, aku kembali ke tempat yang pernah kusebut rumah. Tanganku gemetar sampai-sampai aku hampir tidak bisa memasukkan kunci ke lubang kunci. Apartemen itu gelap, udara dipenuhi bau basi makanan pesan antar. Meja penuh dengan piring kotor. Di lantai, berserakan kaos kaki kotor Bima dan sepatu Sinta. Set teh kesayangan ibu mertua teronggok di meja kopi. Di dasar kangkir, noda koklat sudah mengering. Aku berjinjit masuk ke kamar tidur dan mulai mengumpulkan barang-barang penting. Dokumen, pakaian ganti, beberapa buku profesional yang berharga. Barang-barangku selama 5 tahun pernikahan muat dalam satu koper. Saat aku menutup resleting, telepon menyala. Bima, kamu keluyuran di mana? Rumah berantakan, dan kamu tidak ada. Besok Mama pulang dari rumah sakit. Cepat pulang siapkan semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam dan meneleponnya kembali. Citra, akhirnya kamu mau menelepon juga. Suara Bima penuh amarah. Aku bilang, besok jam 9 pagi, kamu harus sudah ada di rumah sakit untuk menjemput Mama. Kalau tidak, Bima, aku memotongnya dengan tenang. Ayo kita bercerai. Di seberang sana hening. Apa? Apa katamu? Aku bilang, kita bercerai. Kirim draft perjanjiannya ke emailku. Harta gono gini kita bagi sesuai hukum. Kamu sudah gila. Suara Bima tiba-tiba melengking. Ibu rumah tangga pengangguran, tanpa aku kamu akan jadi gelandangan. Itu urusanku. Aku mengangkat gagang koper. Barang-barangku sudah kuambil. Kunci ada di meja dekat pintu depan. Tunggu, Bima tiba-tiba panik. Citra, apa kamu punya orang lain? Maafkan aku soal hari itu. Aku lepas kendali. Tapi Mama benar-benar cedera. Aku sudah lihat rekam medisnya. Cedera ringan, aku tertawa sinis. Bima, selama 5 tahun ini aku sudah cukup menderita. Mulai hari ini, aku bukan lagi pembantu gratis keluarga Suryo. Aku menutup telepon, meletakkan kunci di dekat pintu, dan untuk terakhir kalinya memandangi apartemen tempat aku tinggal selama 5 tahun. Di dinding, masih tergantung foto pernikahan kami. Di foto itu, aku tersenyum begitu bahagia dan begitu bodoh. Suara pintu yang terbanting menggema di lorong tangga yang sepi. Di lift, aku berpapasan dengan tetangga, Tante Vina, yang baru pulang berbelanja. Citra, mau dinas luar kota? Tanyanya ingin tahu, menatap koperku. Iya, Tante. Dinas luar kota, aku memaksakan senyum. Mungkin untuk waktu yang lama. Pantas saja, Bima beberapa hari ini kelihatan murung, gosip Tante Vina. Kangen sama istri mudanya, aku tidak menjawab apa-apa. Keluar dari lobi, aku melihat sebuah Mercedes hitam berhenti mulus di depanku. Kaca jendela turun, dan seorang sopir muda melongok keluar. Ibu Citra Wijayanti, Ibu Dian Lestari mengirim saya untuk menjemput ibu. Aku mengangguk, meletakkan koper di bagasi, dan duduk di kursi kulit yang empuk. Saat mobil mulai bergerak, aku melihat ke kaca spion, menyaksikan halaman apartemen yang familiar semakin menjauh hingga akhirnya hilang di tikungan. Sopir, Alek, adalah seorang profesional sejati. Sepanjang jalan ia tidak bertanya satupun pertanyaan yang tidak perlu. Ketika mobil kembali memasuki perumahan elit, aku tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin adalah titik balik terpenting dalam hidupku. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang asing namun begitu nyaman, aku tidak bisa tidur.
Besok akan dimulai kehidupan baruku dengan identitas baru. Citra bukan lagi menantu yang penurut dari keluarga Suryo, melainkan seorang profesional bergaji tinggi yang dihargai karena keahliannya. Layar telepon menyala. Ultimatum dari Bima. Citra, jika hari ini tidak kembali, kamu tidak usah kembali selamanya. Aku mematikan telepon, menatap cahaya bulan di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Saat matahari terbit besok, aku akan menyambut kelahiranku kembali. Pukul 6 pagi, aku bangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Langit-langit yang asing membuatku bingung selama beberapa detik, tapi kemudian ingatan kembali. Aku di kamar staf, di rumah Ibu Dian Lestari. Dengan pelan, berusaha tidak membangunkan Sofia Konstantinovna di kamar sebelah, aku bangkit, menyingkap tirai. Cahaya pagi menyinari taman yang terawat. Seekor kucing oranye berjalan malas di halaman rumput. Pemandangan itu membuatku tersenyum tanpa sadar. Setelah mencuci muka, aku memeriksa penampilanku dengan saksama di depan cermin. Setelan biru tua, rambut diikat rapi, riasan tipis yang berhasil menutupi sisa memar di pipi kananku. Ini adalah gaya kerjaku, meniru masa-masa bekerja di bisnis perhotelan. Di dapur, aku mengenakan celemek dan mulai menyiapkan sarapan. Ibu Dian kemarin memberitahu bahwa putri sulungnya, Alisa, suka sarapan ala Amerika, sedangkan si bungsu, Misha, suka kue cubit dan panekuk. Sofia Konstantinovna membutuhkan diet khusus, rendah garam dan rendah lemak. Aku secara bersamaan menggoreng bacon dan telur, memanggang kue cubit, dan memasak oatmeal dengan air. Tepat pukul 7, Ibu Dian muncul di dapur dengan pakaian olahraga setelah lari pagi. Melihat meja yang sudah tertata, ia tampak terkejut. Baru pulang lari, Bu? Aku menuangkan jus jeruk segar ke dalam gelas kaca. Sarapan sudah siap. Kotak bekal untuk Alisa dan Misha juga sudah disiapkan. Majikanku menggigit sepotong roti gandum. Pagi sekali Anda bangun. Kebiasaan, aku tersenyum. Memang kebiasaan. Selama 5 tahun aku bangun 1 jam lebih awal dari Bima untuk menyiapkan sarapan. Kalau tidak, ibu mertua akan menyebutku pemalas. Tak lama, anak-anak turun. Alisa yang berusia 8 tahun menatapku dengan waspada, sementara Misha yang berusia 5 tahun dengan antusias berlari ke meja. Wow, kue bentuk beruang, serunya riang sambil menunjuk hiasan di kue cubitnya. Dan ini kelinci. Aku tidak bisa menahan diri, aku berjongkok agar sejajar dengannya. Besok aku buatkan bentuk beruang ya, oke? Misha mengangguk penuh semangat, mulutnya penuh kue cubit. Alisa masih cemberut, tetapi setelah mencoba panekuk blueberry buatanku, ia tampak lebih ceria. Tante Citra akan mengantar kalian ke sekolah, kata Ibu Dian sambil menyeka mulutnya dengan serbet. Pagi ini saya ada rapat, jangan tunggu saya untuk makan siang. Mengantar anak-anak ke sekolah tugas baru. Di kursi belakang Mercedes majikan, sudah terpasang kursi anak. Sopir, Alek, mengemudi dalam diam, dan aku memanfaatkan momen itu untuk membangun hubungan dengan anak-anak. Tante bisa bikin kue coklat? Tiba-tiba Alisa bertanya, masih menatap keluar jendela. Tentu saja, coklat fondant dari Prancis, Black Forest dari Jerman, tiramisu dari Italia, semua bisa. Aku menatapnya melalui kaca spion. Kamu suka yang mana? Alisa akhirnya menoleh. Kue es krim bisa. Aku mau itu untuk ulang tahunku. Gampang, dan aku bahkan bisa membuatnya dalam bentuk unicorn pink dan biru. Aku mengedip. Bekerja di hotel. Aku sengaja belajar desain hidangan penutup untuk pesta anak-anak. Wajah Alisa untuk pertama kalinya berseri-seri. Mama tidak pernah mengizinkanku makan banyak yang manis-manis. Sedikit makanan manis bisa memperbaiki suasana hati, kataku lembut. Tapi kita harus menuruti Mama dan tidak makan terlalu banyak di hari biasa. Tapi di hari spesial, kita boleh makan lebih banyak. Setuju? Di gerbang sekolah, Alisa sendiri yang menggandeng tanganku dan memperkenalkanku pada gurunya. Ini Tante Citra. Dia bisa membuat kue kubit bentuk kelinci yang enak sekali. Pengakuan kecil itu menghangatkan hatiku. Dalam perjalanan pulang, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi menjawab. Citra. Suara melengking Sinta menusuk telinga. Kamu kemana saja? Mama sudah pulang, tidak ada yang merawatnya. Kakakku sibuk kerja, rumah seperti kapal pecah. Aku menarik napas dalam-dalam. Sinta, aku dan kakakmu sedang proses cerai. Ibumu punya anak perempuan dan anak laki-laki. Aku, orang luar tidak ada urusannya di sana. Dasar kamu. Sinta jelas tidak menyangka aku akan bersikap sekeras ini. Tidak tahu berterima kasih, makan roti kami, tinggal di apartemen kami, dan sekarang sudah berani ya. Aku sangat sibuk.
Tidak punya waktu mendengarkan makianmu, jawabku dengan tenang. Dan ngomong-ngomong, gajiku sekarang 40 juta sebulan. Aku memang sudah berani. Aku menutup telepon, jari-jariku sedikit gemetar, tapi ada perasaan puas yang aneh di dadaku. Kembali ke rumah, aku mendapati Sofia Konstantinovna sudah bangun. Aku membantunya membersihkan diri, berpakaian, dan bersiap untuk senam rehabilitasi. Akibat stroke, sisi kanan tubuhnya tidak berfungsi baik, tetapi pikirannya masih jernih. Panggil aku Sofia, katanya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrismu bagus sekali, kita bisa berlatih bersama. Ternyata wanita tua itu adalah mantan profesor universitas. Kami melakukan fisioterapi sambil mengobrol dalam bahasa Inggris. Ia bercerita bahwa Dian adalah anak angkatnya, sejak kecil sangat berbakat tetapi dominan. Dian sudah 2 kali bercerai, Sofia berbisik. Suaminya yang sekarang 10 tahun lebih muda darinya, terus-menerus dinas luar kota. Dia butuh teman, tapi menjaga jarak dengan semua orang. Saat makan siang, dengan ketat mengikuti rekomendasi ahli gizi, aku menyajikan makanan tanpa garam. Sofia Konstantinovna tiba-tiba bertanya saat makan, "Memar di wajahmu, suami yang memukul?" Aku membeku dengan garpu di tangan dan mengangguk pelan. Suami pertamaku juga seperti itu, Sofia menghela napas. 50 tahun yang lalu, tidak ada yang peduli tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Butuh 10 tahun bagiku untuk memberanikan diri dan pergi. Ia menggenggam tanganku. "Kamu sangat berani." Kata-kata itu membuat mataku terasa panas. Selama 5 tahun, untuk pertama kalinya seseorang memujiku karena berani pergi, bukan menyalahkanku karena menghancurkan keluarga. Siang hari, saat membersihkan ruang kerja Ibu Dian, aku melihat seluruh dinding dipenuhi literatur profesional. Dari manajemen bisnis hingga psikologi, map-map yang terbuka di meja menunjukkan persiapan untuk proyek baru. Aku berusaha tidak mengintip dokumen-dokumen itu, tetapi rencana bisnis yang disusun dengan sempurna itu mengingatkanku pada masa-masa kerjaku di hotel. Untuk makan malam, aku menyiapkan ikan kakap kukus dan beberapa lauk ringan. Ibu Dian kembali dengan lelah, tetapi setelah mencoba ikan itu, kerutan di dahinya mengendur. Besok malam, akan ada 6 tamu untuk makan malam. Ia meletakkan garpu dan memberiku menu makan malam klasik Eropa untuk disetujui. Akan saya siapkan sebaik mungkin, Bu Dian. Dalam hati aku bersorak. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan keahlian profesionalku. Malam hari, setelah menidurkan anak-anak, aku akhirnya punya waktu untuk diriku sendiri. Kamar staf ini lebih nyaman daripada kamar tidurku dengan Bima. Aku membuka laptop dan mulai meneliti tren baru dalam masakan Eropa untuk menu besok. Lagi-lagi telepon berdering. "Bima," aku ragu sejenak dan mengangkatnya. "Citra," suaranya terdengar sangat menyedihkan. Di latar belakang terdengar suara bising seperti di bar. "Rumah berantakan sekali, punggung mama sakit lagi. Bisakah kamu?" "Bima," aku memotongnya. "Di antara kita semua sudah berakhir. Sewa saja asisten rumah tangga harian. Kamu kan tahu, mama tidak mau ada orang asing masuk rumah." Suaranya pecah, lalu kembali merendah. "Besok Sinta harus kerja. Aku banyak kerjaan. Bisakah kamu datang dan bantu saja? Soal cerai bisa kita bicarakan nanti." "Tidak," kata sederhana itu keluar dari bibirku, membawa kekuatan yang luar biasa. "Aku tidak akan kembali." Setelah menutup telepon, aku masuk ke Telegram dan melihat Rina telah menambahkanku ke grup staf elit Jakarta. Di chat, mereka sedang membahas pelatihan untuk minggu depan. "Selamat datang, Citra," tulis Rina di chat. "Kenalkan, mantan manajer di Hotel Bintang 5. Kuliner, perawatan lansia, semuanya level atas. Sekarang direbut oleh keluarga Lestari di Puri Kencana dengan bayaran selangit. Siapa yang punya pertanyaan tentang profesi, tanyakan padanya." Aku tersenyum kecut melihat perkenalan yang berlebihan itu, tetapi obrolan di chat langsung menjadi ramai. Banyak yang menambahkan sebagai teman, terutama menonjol pesan dari seorang bernama Oksana, spesialis yang bekerja dengan ekspatriat. "Citra, dengar-dengar bahasa Inggrismu oke. Aku punya keluarga ekspat. Butuh segera pengasuh dwibahasa. 1,5 juta per hari. Tertarik?" Aku menolak dengan sopan, tapi kami akhirnya mengobrol dengan Oksana. Ia telah bekerja di bidang ini selama 10 tahun, memiliki koneksi luas, sangat blak-blakan, dan mengajakku ikut pelatihan profesional di akhir pekan. Menyingkirkan telepon, aku menatap bulan di luar jendela. Dalam beberapa hari, duniaku terbalik. Dari seorang ibu rumah tangga yang tertindas di keluarga Suryo menjadi seorang profesional yang dicari dan dihargai di industri ini. Perubahan ini begitu cepat hingga membuatku pusing. Keesokan paginya aku bangun jam 6.
menyiapkan sarapan dan kotak bekal untuk anak-anak. Hari ini Alisa ada latihan sepak bola, jadi aku membuatkannya sandwich roast beef yang kaya energi. Misha, seperti yang kujanjikan, mendapatkan kue berbentuk beruang. Setelah mengantar anak-anak, aku membawa Sofia ke pusat rehabilitasi di kompleks perumahan. Di jalan, aku bertemu beberapa pengasuh yang sedang berjalan dengan lansia yang mereka rawat. Kami saling mengangguk ramah. Salah satu dari mereka, seorang wanita berwajah bulat, mendekat dan memuji penampilan Sofia yang segar, bertanya bagaimana aku merawatnya. Citra adalah seorang profesional sejati, jawab Sofia untukku. Menu dietnya 10 kali lebih lezat daripada makanan rumah sakit. Setelah fisioterapi, aku pergi ke supermarket premium untuk membeli bahan-bahan makan malam. Malam ini Ibu Dian kedatangan tamu penting. Aku berencana menyajikan kerang darah panggang sebagai hidangan pembuka, pipi sapi dengan saus anggur sebagai hidangan utama, dan cokolate fondant andalanku sebagai hidangan penutup. Saat aku sedang memilih kerang segar di bagian ikan, terdengar suara yang kukenal dari belakang. Citra, aku berbalik dan melihat Lucky, teman dekat Bima. Ia mendorong troli yang penuh dengan makanan beku instan dan mie instan, menatapku dengan penuh keheranan. Lucky? Aku secara mekanis menyentuh pipiku. Memarnya hampir hilang, tapi bekasnya masih ada. Ini benar kamu? Lucky menatapku dari atas ke bawah. Bima bilang kamu pulang ke rumah ibumu, tapi penampilanmu, ia ragu-ragu, sangat segar. Aku tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa. Lucky dan Bima adalah teman kuliah dan sekarang bekerja di perusahaan yang sama. Kerja di mana sekarang? Tanyanya hati-hati. Iya, di bidang staf rumah tangga, jawabku tenang, menunjuk troli berisi bahan makanan mewah. Menyiapkan makan malam untuk majikan. Di mata Lucky ada kilatan keheranan. Dalam bayangannya, asisten rumah tangga adalah wanita parubaya dengan daster longgar. Sementara aku berdiri di hadapannya dengan setelan elegan, riasan sempurna, dan sama sekali tidak terlihat seperti pembantu. Bima sekarang lagi susah, tiba-tiba Lucky berbisik dengan nada konspiratif. Di kantor, kesalahan terus-menerus. Dimarahi atasan di depan semua orang. Ibunya sudah keluar dari rumah sakit, tapi tidak ada yang merawat, rumah seperti kapal pecah. Sinta di Instagram mengeluh terus, capek seperti anjing. Aku mendengarkan dengan sangat tenang. Tidak ada satupun otot di hatiku yang bergetar. Rumah yang dulu menyedot semua energiku itu kini tidak ada hubungannya lagi denganku. Lucky, aku memotong gosipnya. Tolong sampaikan pada Bima, aku menunggu surat perjanjian cerai di email. Harta akan kita bagi sesuai hukum. Lucky terbelalak. Kalian benar-benar bercerai? Sudah seharusnya dari dulu. Aku mengambil sebungkus daun kemangi segar. Maaf, aku harus pergi. Sedang terburu-buru. Di kasir, aku kembali bertemu dengan pengasuh berwajah bulat itu. Ia dengan ramah memperkenalkan diri. Galina, bekerja di rumah tetangga. Akhir pekan nanti ada pelatihan penataan meja dari koki hotel bintang 5. Mau ikut? Ia memberiku brosur. Kembali ke rumah, aku langsung sibuk memasak. Foie gras harus direndam, daging sapi direbus selama 4 jam, hidangan penutup kokelat dipanggang tepat sebelum disajikan. Dapur berubah menjadi medan perang, setiap proses dihitung hingga menitnya. Pukul 4 sore, Ibu Dian pulang lebih awal untuk memeriksa persiapan. Setelah mencoba saus anggur, ia mengangguk setuju, sebuah tanda langka darinya. At your service, madam, katanya tiba-tiba dalam bahasa Inggris dengan sedikit membungkuk. Malam ini di antara para tamu ada perwakilan dari sebuah grup restoran Prancis. Kalau kamu bisa membuatnya bilang tres bien, aku akan memberimu bonus. Aku tertawa. Challenge accepted. Tantangan diterima. Pukul 7 malam, para tamu mulai berdatangan. Aku, dengan seragam hitam putih yang rapi, menyajikan minuman pembuka dan camilan. Ketika seorang pria Prancis dengan aksen kental menyatakan bahwa foie grasku bisa bersaing dengan restoran Michelin di Paris, Ibu Dian melirikku dengan tatapan setuju. Ketika hidangan utama disajikan, aku pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan penutup dan tanpa sengaja mendengar percakapan tamu. Untuk proyek baru ini, kita butuh banyak profesional seperti Citramu, kata seorang suara wanita. Di pasar staf rumah tangga elit di Indonesia, ada kekurangan besar, dan pelatihan berkualitas hampir tidak ada. Setuju, jawab Ibu Dian. Orang-orang seperti Citra, dengan latar belakang dan pemahaman layanan, jarang sekali. Aku berpikir untuk merekomendasikannya kepada Victor sebagai kepala pusat pelatihan. Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Kepala pusat pelatihan. Itu sudah posisi manajerial, bukan sekadar pekerjaan rumah tangga.
Saat menyajikan hidangan penutup, aku mengerahkan seluruh kemampuanku. Coklat fondant dengan es krim vanila buatan sendiri, dihiasi dengan serpihan emas yang bisa dimakan dan bunga-bunga. Ketika kue dipotong, kokelet kental perlahan meleleh ke piring, menimbulkan seruan kagum. Tamu dari Prancis itu bahkan meminta untuk memanggilku dan 3 kali mengatakan di hadapanku, "Magnifique." Setelah mengantar tamu, Ibu Dian menyerahkan sebuah amplop. Bonus. Minggu depan aku akan dinas keluar kota selama 3 hari. Kamu yang bertanggung jawab. Rumah, anak-anak, dan pesta ulang tahun Sofia. Ada pertanyaan? Tidak ada masalah. Aku mengambil amplop itu. Ternyata lebih tebal dari yang kuduga. Dan satu lagi, Ibu Dian berbalik. Bulan depan akan ada forum industri staf rumah tangga. Kamu ikut denganku, berpakaianlah yang rapi. Berbaring di tempat tidur sambil menghitung bonus hari ini total 3 juta rupiah, aku tidak bisa menahan senyum. Ini jauh lebih banyak dari yang kuduga. Telepon bergetar. Oksana mengirimkan detail tentang pelatihan di akhir pekan. Aku mengonfirmasi partisipasiku dan membuka laptop untuk mulai merencanakan pesta untuk Sofia. Saat hendak mematikan komputer, aku melihat notifikasi WhatsApp dari Bima. "Citra, kita perlu bicara. Mama benar-benar membutuhkanmu." Aku diam-diam menghapus obrolan itu dan pergi tidur. Dalam kegelapan, aku membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di apartemen keluarga Suryo. Meja yang dipenuhi kotak pizza, tumpukan pakaian kotor di kamar mandi, ibu mertua yang mengerang, Bima yang kewalahan, dan Sinta yang marah. Gambaran itu seharusnya membuatku sakit, tetapi anehnya aku hanya merasakan kebebasan. Desiran selimut bulu yang lembut mengingatkanku. Inilah kehidupan yang pantas kudapatkan. Pukul 4 pagi. Sebelum alam berbunyi, aku sudah membuka mata. Hari ini Ibu Dian terbang ke Surabaya, dan aku harus sendirian menyelenggarakan perjamuan di rumah untuk 8 orang. Di dapur, aku kembali memeriksa kulkas. Kaldu sudah dibuat, steak sudah direndam, adonan kue sudah siap. Tapi tadi malam Ibu Dian memberitahu bahwa salah satu tamu adalah seorang vegetarian. Aku harus menyesuaikan menu di tempat. Aku akan menambahkan tart dengan rempah-rempah Provence dan jamur. Saat aku mengambil bahan-bahan, layar telepon menyala. Pesan dari Ibu Dian. Penerbangan dimajukan. Aku sudah berangkat. Tamu malam ini sangat penting, terutama Victor Wijoyo. Dia sedang mencari kepala untuk proyek pelatihan stafnya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Kepala proyek, telapak tanganku berkeringat. Ini terdengar seperti posisi manajer puncak 5 tahun lalu. Saat berhenti dari hotel, aku tidak pernah membayangkan kesempatanku akan kembali dengan cara yang aneh seperti ini. Dengan napas dalam-dalam, aku menyimpan telepon. Sarapan untuk anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, fisioterapi untuk Sofia di pusat rehabilitasi. Di jalan, Sofia berbisik secara misterius kepadaku. Tadi malam aku dan Dian berbicara di telepon. Victor ini temannya dari universitas. Dia punya jaringan agensi kebersihan. Dan mereka mencari seseorang dengan pengalaman manajemen di bisnis perhotelan. Dian menganggapmu kandidat terbaik. Jantungku berdetak kencang. Di pintu masuk pusat rehabilitasi, kami bertemu Oksana dengan majikannya, seorang wanita asing berambut putih, istri seorang konsul. Oksana dengan lantang memujiku. Sofia berbisik, jika kamu masuk ke lingkaran diplomatik, tarif per jamu bisa meroket. Aku pulang dan langsung terjun mempersiapkan perjamuan. 8 hidangan sekaligus ini tantangan bahkan untuk dapur profesional. Pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. Di monitor CCTV, muncul seorang pria tegap dengan setelan mahal. "Selamat siang. Saya Victor Wijoyo, teman Dian. Aku mempersilakannya masuk." Victor mengamati ruang tamu yang tertata sempurna, penataan meja yang tanpa celah. "Saya dengar, menu ini Anda yang susun." Ia mengambil kartu menu yang dicetak, sup bawang Prancis, kerang, pipi sapi dengan saus anggur. "Ini setara dengan restoran bintang Michelin." "Di mana Anda belajar?" "Saya bekerja sebagai kepala layanan restoran di Intercontinental," jawabku. Sadar bahwa percakapan ini adalah wawancara sesungguhnya. Victor mengangguk puas dan pergi, mengatakan akan menunggu makan malam. Malam harinya, perjamuan berjalan tanpa celah. Penyajian setiap hidangan diatur hingga detiknya. Para tamu memotret makanan dengan ponsel mereka sambil berkata, "Ini benar-benar seni." Saat minum kopi, Victor bertanya padaku, "Di mana Dian menemukan Anda?" "Anda spesialis yang unik." "Melalui agensi penyalur tenaga kerja," jawabku jujur. "Saya punya beberapa masalah keluarga dan harus mencari pekerjaan." Victor menatapku dengan penuh arti. "Masalah keluarga?
Aku secara mekanis menyentuh pipiku. Saya sedang dalam proses perceraian, jawabku singkat. Setelah para tamu pergi, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Victor tiba-tiba kembali. Citra, apakah Anda bebas besok? Saya punya permintaan. Keesokan harinya, hari Sabtu, ia membawaku ke villa peristirahatan miliknya. Ini rumah untuk liburan. Saya butuh seseorang yang seminggu sekali membersihkan di sini, dan meninggalkan makanan rumahan di kulkas. 10 juta sebulan. Setuju? Aku terkejut. Hanya seminggu sekali, setiap orang harus melakukan tugasnya masing-masing. Victor tersenyum. Saya menghargai profesionalisme. Maka, aku mendapatkan sumber penghasilan kedua. Pekerjaan di villa itu tidak sulit. Dapurnya dilengkapi dengan teknologi terbaru. Dan di perpustakaan Victor, aku menemukan banyak buku tentang manajemen dalam bahasa Inggris. Pada hari Minggu, aku pergi ke pelatihan penataan meja yang dibicarakan Oksana. Di sana aku berkenalan dengan Natalia Sergeyevna, seorang wanita kaya yang mencari seseorang untuk mengatur perjamuan di rumahnya. 500.000 per jam. Satu lagi peluang. Dalam perjalanan pulang dari pelatihan, telepon berdering. Bima. Suaranya sangat lembut. Citra, kita perlu bicara. Aku berdiri di Jalan Sudirman yang ramai, tetapi dunia di sekitarku seolah membeku. Tentang apa? Tanyaku dingin. Lucky bilang kamu sudah hidup enak. Punggung mama sakit lagi. Sinta bertengkar dengan suaminya, pulang ke rumah. Bima, di antara kita semua sudah berakhir. Kenapa kamu terus mengatakan itu? Aku lepas kendali. Maaf. Masa 5 tahun hancur begitu saja karena satu kesalahan. Ia menaikkan suaranya, lalu kembali merengek. Ini bukan satu kesalahan. Kamu selama bertahun-tahun menginjak-injakku. Aku sudah memulai hidup baru. Bicaralah dengan pengacaraku. Hidup baru jadi pembantu, dan kamu bangga? Suara ejekan yang kukenal kembali terdengar. Lucky bilang gajimu 40 juta. Jangan bohong, sebenarnya, aku sudah punya 2 pekerjaan. Penghasilanku sekitar 50 juta sebulan, jawabku datar. Dan minggu depan akan ada satu lagi. Dokumen perceraian akan dikirim oleh pengacara. Aku menutup telepon, berdiri di depan etalase butik pengantin. 5 tahun lalu. Aku menatap gaun-gaun seperti itu dengan jantung berdebar. Sekarang, gadis naif itu telah lenyap selamanya. Setelah kembali, aku mengetahui dari Ibu Dian bahwa Victor menawarkanku untuk menjadi direktur pelatihan dalam proyeknya. Jika Anda tetap di sini, saya akan menaikkan gajimu menjadi 50 juta, kata Ibu Dian, tanpa mengalihkan pandangan dari kertas-kertasnya. Aku terkejut. Terima kasih Bu, saya akan pikirkan. Pada hari Senin, Ibu Dian mengirimku untuk wawancara kerja di rumah ibu seorang profesor, Maria Borisovna. Wanita tua itu terkenal dengan karakternya yang sulit dan telah memecat belasan perawat. Apartemennya di pusat kota Jakarta penuh dengan buku. Di meja tergeletak buku Heidegger, Being and Time, dalam bahasa Jerman. Anda membaca Heidegger? Tanyaku. Wanita tua itu menjadi bersemangat. Kamu tahu bahasa Jerman? Belajar di universitas, tapi hanya ingat dasarnya. Saya membacanya dalam terjemahan Indonesia. Kami mengobrol tentang filsafat, ekspresionisme Jerman, dan Kandinsky. Aku mengukur tekanannya, melakukan senam terapeutik sambil membiarkannya melakukan semuanya sendiri tetapi tetap mendampinginya seperti yang ia sukai dan menyiapkan makan siang, memotong seledri menjadi irisan tipis, seperti kebiasaannya saat magang di Jerman. Sore harinya, aku mendapatkan pekerjaan ketiga. 400.000 per jam, 4 jam sehari. Penghasilanku tumbuh pesat. Pada hari Kamis, aku sedang bermain plastisin dengan anak-anak ketika interkom berbunyi. Di layar ada Bima. Penampilannya mengerikan. Setelan kusut, wajah tidak dicukur, kantung mata. Di tangannya ada kantong plastik dari supermarket berisi kemeja kotor. Rupanya, ia bahkan tidak bisa menyalakan mesin cuci. Aku keluar dari gerbang kompleks. Citra, bau alkohol tercium darinya. Kita bicara. Kamu mabuk. Pergi sana. Aku tidak mau pulang. Di sana bukan rumah, tapi tempat sampah. Penuh kotak pizza. Tidak ada pakaian bersih. Ia mencengkeram jeruji besi gerbang. Citra, kembalilah. Aku sudah memasukkan mama ke panti jompo. Sumpah, lihat. Ia menunjukkan ponselnya dengan foto Ibu Puspita diranjang di sebuah institusi milik pemerintah. Hatiku sedikit teriris. Wanita yang selama bertahun-tahun menyiksaku, kini dibuang oleh putranya sendiri karena tidak berguna lagi. Berdiri, aku mundur. Jangan bikin drama. Kamu akan kembali?
Di matanya ada secercah harapan gila. Tidak, kita akan bercerai. Wajah Bima langsung berubah karena amarah. Ia menendang pagar. Sialan. Kamu pikir kamu ratu? Kamu itu cuma pembantu. Kamu tidak akan dapat sepeser pun saat cerai. Aku menekan tombol di remote, dan gerbang mulai menutup. Bima meneriakkan kutukan di belakangku. Kembali ke rumah, aku merosot di dinding. Kemunculannya membuka kembali luka, tetapi aku menyadari satu hal penting. Bukan aku yang tidak bisa hidup tanpanya, justru dialah yang benar-benar tidak berdaya tanpaku. Malam harinya, Ibu Dian bertanya langsung apakah aku butuh pengacara. Aku menjawab sudah menyewanya. Ia memberiku kartu nama Marina Wulandari, seorang pengacara spesialis perceraian yang menangani kasus-kasus KDRT. Bertemu dengan Ibu Marina, aku menunjukkan draft perjanjian cerai dari Bima. Ia menuntut 2/3 harta bersama, mengklaim bahwa aku tidak bekerja dan semua aset adalah miliknya. Tipikal pelaku kekerasan, pengacara itu tersenyum sinis. Menurut hukum keluarga di Indonesia, semuanya dibagi 2, tapi saya sudah mencari tahu. Apartemen dibeli sebelum menikah, tapi cicilan KPR kalian bayar bersama. Ditambah renovasi, Anda berhak atas bagian dari pembayaran dan kenaikan nilai, sekitar 600 juta rupiah. Ditambah rekening pialangnya, 600 juta. Sebulan yang lalu, itu adalah uang yang tak terbayangkan bagiku. Kemudian kami membahas rencana bisnis yang telah kususun pada malam hari. Agensi Elegia, staf rumah tangga elit. Victor Wijoyo menawariku investasi 3 miliar rupiah untuk 30% saham perusahaan, di mana aku akan menjadi CEO. Pengacara menemukan celah dalam perjanjian non-kompetisi dan membantuku menegosiasikan syarat yang lebih baik. Akhirnya, investasi Victor menjadi 3 miliar untuk 25%. Bagianku 51% untuk manajemen operasional. Sisanya opsi untuk tim. Tanpa diduga, Ibu Dian juga memutuskan untuk berinvestasi, menambahkan 750 juta rupiah untuk 10% saham. Usaha rintisanku mulai terbentuk nyata. Pada hari Jumat, aku mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Dian untuk fokus pada bisnis. Ia tidak hanya tidak marah, tetapi juga memberiku bonus. Anak-anak menangis. Alisa memohon agar aku tidak pergi. Dan Misha bertanya, Tante Citra sekarang jadi putri? Bukan, Tante Citra sekarang jadi direktur. Seperti mamamu, aku tersenyum. Siang hari, saat aku dalam perjalanan ke kantor, Satpam Kompleks menelepon. Ibu Citra, mantan suami Anda membawa kerabat, berdiri di pos Satpam dengan spanduk meninggalkan keluarga. Wartawan juga sudah datang. Aku pucat. Jika ini masuk ke media, bisnisku bisa hancur sebelum dimulai. Kami masuk melalui gerbang belakang. Ibu Dian sudah memberikan perintah tegas melalui telepon. Ini fitnah, panggil polisi. Tim humasku sudah memblokir kebocoran di media. Victor juga turun tangan. Malam harinya ia datang dengan berita. Ternyata, perusahaan suamimu bekerja sama dengan anak perusahaan kami. Karena skandal ini, kami membekukan proyek tersebut. Atasannya marah besar. Sepertinya Bima akan dipecat. Apakah aku kasihan padanya? Tidak. Ia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Pada hari Minggu, aku mendapat telepon dari panti jompo. Ibu Puspita ingin menemuiku. Kondisinya sangat menurun. Citra, untuk pertama kalinya ia memanggilku begitu lembut. Bima salah, tapi jangan menghakiminya terlalu keras. Istri pertamanya juga pergi seperti itu. Aku tertegun. Istri pertama? Ibu Puspita keceplosan. Pada usia 26 tahun, Bima pernah menikah, dan juga memukuli istrinya. Wanita itu mengambil uang dan kabur. Ini adalah jackpot untuk pengacaraku. Bukti kekerasan sistematis dan penyembunyian fakta saat menikah. Di persidangan, Bima menangis, meminta kesempatan. Mengatakan bahwa ia telah membuat kesalahan. Pengacaranya meminta waktu 6 bulan untuk mediasi. Yang mulia, aku berdiri. Pernikahan ini sudah mati. Dia memukuli saya, dan sebelum itu, istri pertamanya. Saya menuntut perceraian segera. Bima melompat, berteriak. Hakim memberinya peringatan keras dan menunda putusan selama 2 minggu, mengeluarkan perintah penahanan untuk tidak mendekat. Sementara itu, perusahaanku, Elegia, bersiap untuk pembukaan. Di salah satu jamuan makan malam yang kuorganisir, seorang investor besar, Igor Alexandro, setelah mencoba foie grasku, langsung bertanya, berapa banyak investasi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, kami mengumpulkan lebih dari 8 miliar rupiah modal awal. Perusahaan dinilai hampir 30 miliar. Pembukaan agensi. Aku, Citra Wijayanti, berdiri di depan cermin dengan setelan bisnis putih.
Potongan rambut pendek yang gaya, tatapan percaya diri. Tidak ada jejak korban yang tertindas. Di lobi kantor yang mewah, berkumpul pers, investor, Ibu Dian, Victor, Igor. Upacara dimulai. Tiba-tiba di dekat pintu kaca terjadi keributan. Bima, Sinta, dan Ibu Puspita di kursi roda menerobos keamanan. Citra, sialan. Meninggalkan suami demi orang kaya. Teriak Bima. Kamera wartawan langsung beralih ke mereka. Aku dengan tenang turun dari podium. Perintah pengadilan melarang Anda mendekati saya, kataku datar. Sinta berteriak ke arah kamera. Dia memukuli ibu kami. Lihat, dia di kursi roda. Aku berjongkok di depan ibu mertua. Ibu Puspita. Bagaimana punggung Anda? Dokter dari klinik mengatakan bahwa minggu lalu Anda menari di kelas terapi seni. Para wartawan tertawa. Wajah ibu mertua berubah karena marah. Ia hampir melompat dari kursi roda, tetapi tepat waktu teringat perannya. Polisi datang dan membawa mereka keluar. Aku kembali ke mikrofon, mengesampingkan naskah pidato yang sudah disiapkan, dan menatap ke arah hadirin. Apa yang baru saja Anda lihat adalah bagian dari cerita saya. Karena pernikahan yang gagal ini, saya menyadari, kerja seorang wanita di dalam keluarga sangat tidak dihargai. Misi Elegia adalah memastikan bahwa pekerjaan rumah tangga profesional dibayar dengan standar tertinggi dan mendapatkan rasa hormat mutlak. Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Ibu Dian mengangguk. Victor menunjukkan jempolnya. 3 hari kemudian, pengadilan secara resmi menceraikan kami. Berkat fakta-fakta kekerasan yang terungkap dan pendapatan tersembunyi Bima, ia menghasilkan lebih dari yang dikatakannya. Pengadilan membagi harta dengan porsi lebih besar untukku. Aku mendapatkan kompensasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Sumbangkan 300 juta ke Yayasan Bantuan Korban KDRT, kataku pada pengacara. Atas nama Bima Suryo. Biarlah itu menjadi penebusannya. Perusahaan Bima diguncang skandal audit. Ia dipecat karena penipuan keuangan dan diusir dari rumahnya. Ia harus menjual apartemennya untuk menutupi utang. Sinta bercerai dari suaminya karena pemborosan. Ibu Puspita berpindah-pindah panti jompo murah. Agensiku di bulan pertama menghasilkan miliaran. Kami melayani manajer puncak dan diplomat. Setahun kemudian, perjamuan perayaan ulang tahun perusahaan. Di layar, muncul cuplikan gambar. Inilah aku, bingung di hari skandal itu. Dan inilah aku, seorang wanita bisnis yang percaya diri. Karyawan mengangkat gelas untuk direktur kami. Aku menatap Ibu Dian, Victor, Profesor Maria, Rina. Mereka membantuku bangkit. Kembali malam itu ke apartemen mewah baruku yang kubeli dari dividen, dengan pemandangan panorama ke arah pusat kota Jakarta. Aku membuka berita di laptop. Di kolom kriminal, sekilas disebutkan mantan manajer Suryo, yang terlibat dalam kasus penipuan. Aku menutup tab itu. Aku keluar ke balkon. Lampu-lampu malam Jakarta berkelip seperti taburan berlian. Aku menyentuh pipi kananku. Bekas tamparan itu sudah lama hilang. Perjalanan dari mimpi buruk menuju kemenangan hanya memakan waktu 1 tahun. Dan di depan masih ada seumur hidup. Angin membalik halaman brosur perusahaanku di meja. Di bawah cahaya bulan, slogan itu terlihat jelas. Setiap nilai yang diremehkan suatu saat akan menemukan panggungnya yang sempurna.